Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Al-Karim, bulan Ramadan, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu banyak kebaikan. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an yang menerangkan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pentingnya bertaubat, karena salah satu dari manfaat bulan Ramadan adalah dibukanya pintu al-maghfirah, pintu taubat, pintu diterimanya ampunan-ampunan, dari pintu di mana Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya bagi semua hamba-hambanya yang telah berbuat dosa pada dirinya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubah. Dan pada kali ini, wahai orang-orang yang beriman, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua untuk senantiasa mengingat ayat ini dan segera bersemangat untuk melaksanakan taubah. Dan yang dimaksud dengan bertakwa, karena kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa, bukan berarti orang yang bertakwa itu adalah maksum dari dosa. Maka dari itu saya ingin membahas ayat yang sangat mulia ini di dalam surat Al-Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah." Dan mereka orang-orang yang berbuat dosa, telah berbuat dosa, mendolimi diri mereka masing-masing, mereka segera ingat Allah, kemudian segera beristighfar, meminta maaf dan meminta ampun atas dosa-dosanya, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Maka artinya adalah mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga, al-jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin. Maka jamaah rahimallah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah dari ayat ini adalah sebagaimana yang ada dalam tafsir-tafsir ulama menafsirkan ini adalah sebagai bahwasanya annal muttaqi la yakunu ma'suman min fi'lil fahishah aw dhulmi anfusihim aw li dhulmi nafsi. Jadi bukan berarti seorang yang bertakwa itu adalah orang yang maksum dari dosa. Bahkan di dalam ayat ini Allah mentakkid, yang menekankan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah salah satunya adalah orang yang ketika terjerumus di dalam dosa, kemudian segera mengingat Allah, kemudian bertaubat, beristighfar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa itu, dan segera berhenti dari dosa itu. Inilah definisi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu Allah menerangkan bahwasanya orang yang bertakwa itu orang yang sama sekali tidak berbuat dosa. Jadi kita bisa pahami apa itu maksud bertakwa dalam yang sebenarnya yang dimaksudkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berdosa namun dia segera mengingat Allah, maka itu dia adalah orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat ini faedah besarnya adalah ketika Allah berfirman lam yusirru. Allah berfirman dan mereka setelah berbuat dosa itu tidak terus-menerus, ya. Allah tidak berfirman wala ya'udu. Allah tidak berfirman dan mereka tidak mengulangi, tidak kembali melakukan dosa itu, tapi Allah berfirman walam yusirru ala anfusihim walam yusirru ala ma fa'alu, yaitu artinya mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Faedahnya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Faedahnya adalah ketika seseorang hamba berbuat dosa, selama dia segera mengingat Allah setelah berbuat dosa, kemudian beristighfar, bertaubat, menjalankan syarat-syarat taubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dia masih tetap dalam keadaan bertakwa. Selama dia bertaubat, maka syaratnya adalah segera beristighfar dan bertaubat. Jadi jangan dikira orang yang bertakwa itu orang yang sama sekali maksum, ya, orang yang sama sekali tidak berbuat dosa, bukan. Namun orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia berbuat dosa segera mengingat Allah kemudian bertobat, maka inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika jamaah rahimahullah ingin bertobat di bulan Ramadan yang bulan yang mulia ini, jangan dengarkan was-was dari syaitan apapun itu bentuknya, karena sebagian ada yang diwaswasi syaitan, kamu ini sudah banyak sekali berbuat dosa, apa gunanya bertaubat? Orang seperti kamu kok bertaubat? Orang jelek seperti kamu yang banyak dosa kok bertaubat? Jangan taubat, tidak perlu bertaubat, sudah telat bagi kamu untuk bertaubat, terus saja bermaksiat. Maka ingatlah ini adalah was-was dari syaitan yang kita semua seorang muslim harusnya berlindung kepada Allah dan segera meninggalkan perkataan-perkataan was-was syaitan ini. Jika kita semisal ingin bertobat, maka segera bertobat dan segera ingat ayat ini, bahwasanya Allah akan senantiasa membuka pintu taubat sampai nanti hari akhir telah tiba.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semangat bertobat sebelum masuk bulan Ramadan ini dan segera mengejar pintu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Yang berbicara juga bukan berarti orang yang setelah maksum tidak berdosa, tidak. Kita semua manusia pasti terjerumus ke dalam dosa. Maka dari itu kita harus senantiasa mengingat ayat-ayat di Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan bertaubat. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam suatu hadis yang hukumnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzam kama lan dzamban lahu." Orang yang bertobat dari dosa maka dia seakan-akan seperti orang yang tidak berdosa. Maka artinya sudah impas, sudah diampuni oleh Allah. Selama dia sudah bertobat, memenuhi syarat-syarat taubat dan tidak terus-menerus melakukan kegiatan dosanya tersebut. Dan maksud dari ayat tadi adalah Allah berfirman walam yusyiru, karena Allah tahu namanya manusia itu pasti memiliki sifat asalnya yaitu mengulangi perbuatannya. Karena pasti sangat mungkin sekali ketika dia telah bertaubat tapi masih saja nanti mengulanginya lagi. Maka ada di dalam hadis lain yang sangat panjang, yang kurang lebih artinya saya persingkat. Ada seorang hamba yang mengulang-ulang dosa, namun setiap kali dia berdosa, segera mengingat Allah bertaubat, maka Allah ampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat mungkin bagi manusia itu, dan Allah telah tahu bahwasanya kita akan senantiasa mengulangi dosa. Yang menjadi nilai pokok adalah selama kita berdosa, maka kita harus segera bertobat, maka itu sudah cukup selama memenuhi syarat-syarat taubat. Maka sekali lagi marilah kita semangat bertobat kepada Allah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Al-Ghafurur Rahim, At-Taubur Rahim, yang Maha menerima taubat dan Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, merahmati kita di dunia maupun di akhirat, dan senantiasa memberikan kita kesempatan dan hidayah taufik untuk bertaubat setiap kali kita berbuat dosa, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat. Allahumma amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.